warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah la haula wa la quwata illa billah. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu makunta. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwatu iman yang mulia, segala puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang dikaruniakannya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, pemimpin besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi satu-satunya pedoman hidup kita. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam, dan insya Allah suatu saat kita wafat, menutup mata, menutup usia, kita masih istiqamah, masih konsisten berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, berwanti-wanti, jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati, kecuali mati dalam keadaan Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Judul kita adalah Perjalanan Tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam. Perjalanan Tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam. Perjalanan pertama, mencari Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu berkatalah, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Tapi tatkala bintang itu tenggelam, besok siang bintang tenggelam, dia berkata, la uhibul afilin, aku tidak suka sesuatu yang tenggelam. Jadi bagaimana dia akan melindungi saya? Bagaimana dia akan menjaga saya kalau dia mempertahankan dirinya saja tidak bisa? Ini bukan Tuhan saya. Dari zaman dulu itu banyak orang yang sudah menuhankan bintang. Yang terkenal adalah kaum Sabi'in. Yang terkenal adalah kaum Sabi'in, penyembah bintang. Kalau di Indonesia itu terkenalnya adalah kaum horoskop, Bu, ya. Yang dulu kalau kita majalah koran tahun 70-an, 80-an, 90-an namanya
apa kata bintang Anda? Betul ya? Yang diasuh oleh Wong Kamfu. Ingat kan Bu ya? Misalnya ibu bintangnya Aquarius misalnya. Diramal di situ asmara mampet. Ya kan? Rezeki seret. Wah, kita sedih bukan main. Musyrik lo kita Bu ya. Musyrik ya. Emang yang menentukan kita seret apa mampet dia bintang. Nah gitu. Akhirnya saking pusingnya kita minum bintang 7. Ya kan? Karena ini mampet dan seret. Akhirnya begitu. Banyak tuh orang-orang tuh zaman-zaman itu, oh bintang segala bintang Virgo. Ya kan? Karena bintangnya Ade Manuhutu waktu itu kan. Karena yang ngarang itu Isharyanto. Isharyanto itu bintangnya Virgo. Coba kalau yang ngarang Denny, bintang 7, ya kan? Baik ibu-ibu ya. Hah? Iya bintang 7, pas puyeng bintang 7. Lantas dia ketemu lagi sama bulan. Nabi Ibrahim. Falamma ra'al qamara, ya, maka tatkala dia ketemu sama bulan, bazigon qala hadza rabbi. Wah, ini dia. Maka tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Ya. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumiz dhalin. Maka tatkala dia tenggelam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Yang namanya penyembah bulan itu dari suku Maya, suku Inka di daerah Amerika Selatan. Arab juga nyembah bulan Bu, yaitu patungnya ada dalam Ka'bah dulu, namanya patung Hubal, itu dewa bulan dia. Ketika Ali bin Abi Thalib menghancurkannya di Taif, Hubal yang paling gede itu adanya di Taif waktu zaman Nabi. Maka Nabi mendengar itu, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib telah menghancurkan Hubal. Nabi sujud syukur. Nabi sujud syukur. Saya pernah ketemu anak muda, saben abis sholat sujud syukur. Saben abis sholat sujud syukur. Ya Bu ya? Ada kira-kira 3 hari saya tanya, Pak Basuki Rahmat, Menteri apa dia ya? Pas sudah ketiga hari saya tanya, itu Bu yang di Cinere, Mas, kenapa sujud syukur? Habis sholat sujud syukur, habis sholat sujud syukur. Sholat ini nikmat Allah Pak, saya bisa melakukannya sujud syukur. Makan nikmat Allah nggak? Nikmat Allah. Kenapa lo nggak sujud syukur? Wah, ya kan? Dia mulai bingung tuh kan? Saya sampaikan sama dia, Rasulullah itu kalau sujud syukur tuh mendengar berita yang spektakuler, yang apa ya, yang luar biasa, kayak Ali bin Abi Thalib menghancurkan Hubal, gede banget, orang takut sama Hubal dulu. Dia dihancurkan sama Ali, baru dia mundur. Itu dewa bulan namanya. Kalau di apa itu di Jepang itu juga dewa bulannya ada selain dewa matahari. Amaterasu Onikami. Ya, itu yang nyanyi adalah Mayumi Itsuwa. Kokoro no Tomo itu ibu ini luar biasa ini Ibu Sarima. Nama bisa ya? Iya. Dulu Pak Satar itu star pertamanya sastra Jepang loh Bu. Sastra Jepang. Sekarang saya tanya, bos masih bisa bahasa Jepang? Bisa. Anatakara Kurusimio Ubaita Sonotoki. Oh, Kokoro no Tomo. Ya kan? Ya, ketika melihat matahari besok, nah, falamma ra'a syamsa bazigotan qala hadza rabbi. Ya.
Ketika matahari terbit, dia berkata, "Wah, inilah Tuhanku. Hadza akbar." Ini jauh lebih besar dari yang kemarin-kemarin, yang semalam-semalam. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tetapi begitu matahari sunset, maghrib, tenggelam, tuh orang-orang pada matahari tenggelam, Bu Ibu ya, rela melihat matahari tenggelam. Nih orang-orang Indonesia juga nih, itu melihat matahari tenggelam sampai habis tuh di laut, tuh banyak yang kagak sholat maghrib, ya kan? Itu penyembah matahari loh, Bu. Walaupun apapun alasannya, kamu menyia-nyiakan sholat, ya kan? Kan meninggalkan sholat, start pertamanya kan ngundur-ngundurin waktunya, Bu. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk meninggalkan sholat, dikendor-kendorin, maghrib jam 6, jadi 6 seperempat, 6:20, 6, lama-lama enak kagak meninggalin sholat, ya kan? Penyembah matahari di Mesir tuh Ra namanya, ya Bu ya, dewa Ra. Fir'aun itu the son of Ra, anaknya matahari. Nah, kalau di Eropa itu juga matahari, dewa Matra namanya, Bu. Makanya ketika itu para misionaris Kristen datang ke sana, kan bilangnya Yesus itu son of God. Kalau dewa Matra itu juga itu apa, son of God juga. Yang satu anak Tuhan, yang satu dewa matahari namanya. Tanggal 25 Desember, ya Yesus juga lahirnya tanggal 25 Desember. Emang ada di Injil Yesus lahir tanggal 25 Desember di Bethlehem? Ada nggak, Bu? Ada. Kalau ada, hari ini Denny Abdul Wahab masuk Kristen, Bu. Iya. Ketemu. Ya saya udah ketemu sama pastor, tantangin begitu. Cari Pak Pastor. Ya saya juga dapat ilmunya dari Pak Insan Moginta. Ya kan? Cari. Kalau ketemu, saya dibaptis mau nih sekarang. Iya Pak Didi jangan sok-sokan. Cari sono biar sampai botak sariawan gak ketemu. Nggak ketemu, Bu. Makanya kan nggak semuanya Kristen itu melaksanakan Natal itu 25 Desember. Ada yang bulan-bulan April, bulan Juni, ya segala macam. Ya terserah, ya kan. Juga kalau dulu kan ada Merry Christmas and Happy New Year. Kalau sekarang kan orang Barat tuh udah mengakui. Sekarang kan dia bilangnya 25 Desember tuh greeting season, Bu. Karena udah 25 Desember itu udah meragukan. Nah, ini Bu ya, matahari, dewa Ra di Mesir. Di Jepang tuh apa lagi Bu namanya, Bu? Yang di Jepang? Amaterasu Omigami. Amaterasu Omigami. Itu dewa matahari. Masya Allah. Itu Kaisar Hirohito. Itu mohon maaf itu. Kabarnya dia kawin sama dewa matahari. Itu dewa matahari perempuan apa laki? Saya nggak tahu, apa gay dia itu. Ya kan? Baik Bu ya. Jadi itu pencarian. Akhirnya dia berkesimpulan, ini wajahtu wajahiyya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma'ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, agama yang lurus, dan aku bukanlah orang yang menyekutukan Tuhan. Ini suratnya Al-An'am 76 sampai 79. Ntar Ibu lihat lagi di rumah. Jadi inilah yang jadi salah satu bacaan iftitah kita, ya Bu ya. Kalau kita kan kalau yang hari-hari Allahumma ba'id baini wa bainahu ya Bu ya. Kalau ini buat sholat malam. Betul Bu. Ada banyak lagi tuh wajah ya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifa musliman. Terus Allahumma antal malik la ilaha illa anta, dan seterusnya. Kalau ibu-ibu perlu ntar saya catetin. Baik, kalau udah hafal tinggal dijalankan saja saben malamnya. Apalagi kalau ibu-ibu umurnya sekarang udah 63, perjalanan menuju Allah udah 63 tahun. Kalau sekarang umurnya 68, perjalanan menuju Allah
udah 68 tahun. Kalau sekarang ibu-ibu kayak Widiawati 75, maka perjalanan menuju Allah tuh 75 udah, Bu. Kita jalan menuju Allah tuh udah 75 tahun lamanya. Kalau umur kita 76, tinggal setahun lagi. Ya kan? Ya, Bu ya. Kalau umurnya kalau masih 80, ya 5 tahun lagi. Kalau 76 itu tinggal setahun lagi. Kalau 75 menghitung hari. Baik. Perjalanan kedua, berdebat dengan Namrud. Berdebat dengan Namrud. Saya bicara dulu Namrud. Namrud ini salah satu cucunya Nabi Nuh. Bapaknya namanya Namrud bin Kus bin Kanan. Ini Namrud. Karena dia pinter matematik, ilmu falak, astronomi, biologi, botani, segala macam, pinter. Akhirnya dia mengangkat, karena saya pinter, saya tidak butuh Tuhan, karena Tuhan itu adalah saya sendiri. Ya kan, gitu kan? Dia mana, Bu? Saya akan bunuh Tuhan yang ada di langit. Panah. Itu panahnya berdarah, Bu. Balik lagi ke dia. Ya itu dikerjain sama Allah supaya dia makin sombong. Lantas dia menikahi ibu kandungnya. Ya kan? Namanya Semiramis, ibu kandungnya. Kata orang konon, itu kalau Pak Jul pernah minum di Starbucks kopi, itu lambangnya kan kayak perempuan tuh. Itu Semiramis itu. Jadi kalau kita Pak Ridwan minum kopi di Starbucks, itu keturunan Namrud. Ya kan? Jangan di situ. Segelas 100.000. Segelas 100.000 kalau kita minum berlima sama Pak Zul sama Pak Yamta, bertiga 500.000. Kalau kita bawa minum kopinya di Al-Itqon, waduh, bisa manggil-manggil tetangga. Ya, Bu ya? Namrud. Dia berdebat nih. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbihi an attahullah mulka isqala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah kalian tidak memperhatikan? Nah gitu, Bu ya. Bahwa Ibrahim itu berdebat dengan orang yang Allah kasih kekuasaan, kerajaan, pemerintahan kepadanya. Ibrahim ditanya, Tuhanmu siapa Ibrahim? Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kalau cuma menghidupkan dan mematikan, gue juga bisa, Him. Ya kan? Gak apa susahnya, kata dia. Bagaimana? Coba besok ada orang penjara itu terpidana yang dihukum mati, sudah pasti mati. Dia datang, bebaskan itu. Akulah Tuhan yang menghidupkan. Kan besok dia mau mati tuh, gara-gara gue dia hidup. Apa susahnya, Him? Ya, mematikan. Hulu balangnya datang, tusuk ke dia, ceras. Akulah Tuhan yang mematikan. Uhyi wa umit. Ana, gampang, Him. Ya kan? Nah, tapi Ibrahim bukannya Ibrahim. Ya kan? Ya, Ibrahim bilang, Tuhanku itu menerbitkan matahari dari timur. Besok lo terbitin dari barat. Kan keder tuh, Bu ya. Kan kita biasa nih matahari terbitin sama Allah entah berapa miliar tahun yang lalu, udah berapa miliar tahun, itu dari timur aja. Kan nggak pernah bergeser dari barat, nggak pernah bergeser dari selatan. Kalau dia bergeser ke selatan, Bu ya, itu gunung es cair. Pulau Jawa ini tenggelam, apalagi cuman Tanjung Barat.
Semua tenggelam nih Pak, habis. Karena kan volumenya naik Pak ya, kalau cair tuh. Sebab tuh benua itu, kutub itu. Allah sayang sama kita. Dan matahari tidak pernah ingkar janji. Dia selalu dari timur. Coba besok lu terbitin dari barat. Dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu. Bingung dia, ya kan? Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 258. Lantas perjalanan yang selanjutnya, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Menghancurkan berhala-berhala. Bu Ibu, dulu pernah dengar nggak tahun 85 Candi Borobudur tuh diledakkan dulu. Pernah dengar Bu ya? Pak Harto marah besar itu. Tidak tahu budaya, tidak tahu apa namanya itu sejarah jati diri bangsa. Di situ kan banyak dewa-dewa tuh kan diledakkan. Yang tersangka adalah Habib Hussein Alatas Bu, yang buta. Nah ingat saya ke rumahnya tuh. Rumahnya sih waktu itu ada Pak di Pesona Depok itu. Pesona Kayangan. Waktu itu ada istrinya teman saya, teman sekolah dia dulu. Beb, bener Beb, ente yang meledakkan. Ustadz, aneh itu orang buta kata dia. Aneh itu nggak tahu mana bom, mana jenang Semarang. Nggak tahu aneh itu. Masa tiba-tiba yang meledak jadi Borobudur, saya yang ditangkap itu. Ya kan? Nah dia itu pernah bicara sama, kalau dia kan bicara sama Mr. Dur kata dia Pak. Gus Dur tuh dia manggilnya Mr. Dur. Kata majalah tulisannya itu pembicaraan empat mata antara Gus Dur dengan Habib Hussein. Dia ketawa juga tuh. Ini salah pembicaraan empat mata. Ini pembicaraan empat kuping. Ya dan dua mulut. Orang kita sama-sama kagak punya yang ini. Tuh, dia orangnya lucu sebetulnya tuh. Saya juga nggak ngerti tuh dia menyatakan dirinya presiden Ikhwanul Muslimin. Padahal Ikhwanul Muslimin kan Hasan Al-Banna, Said Qutb, ya kan Yusuf Qaradawi. Kalau dia kan kata orang kesia-siahan gitu katanya gitu kan. Nah, jadi berhala itu dihancurinnya ada contohnya Bu, yang menghancurkan berhala adalah Nabi Ibrahim. Wattallahi, ya kan? La akidanna asnamakum ba'da antuwal mudbiri. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Sudah orang udah pergi itu Bu ya. Ini mohon maaf nih, pada pulang tuh dari kuil, apa dari pura, apa dari wihara, faja'alahum juzazan ila kabiran lahum la'alahum ilahi yarji'un. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong. Coba itu Bu, berhala itu hancur berpotong-potong kecuali yang terbesar, induk patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya padanya. Nah kira-kira begini nih Bu, ini masih asli loh Bu. Ibu-ibu kalau nggak percaya datang ke Irak, ada gini nih ya. Faja'alahum juzazan ila kabiran. Nah ini sama tadi. Maka Ibrahim membuat berhala itu hancur potong-potong, mereka kembali padanya. Qalu mang fa'ala hadza bi alihatina. Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Kalau ilah satu Tuhan, kalau alihah banyak. Ya Bu ya. Jadi ilah itu ya kan la ilaha illallah. Ilah itu adalah sesuatu yang sangat dipentingkan oleh manusia dan manusia rela didominasi oleh sesuatu itu. Itu namanya ilah Bu. Kalau
anak muda lagi jatuh cinta anak perempuan, itu ilahnya anak perempuan itu kan. Dia sangat dipentingkan. I cannot live without you. Kan begitu Bu ya? Kok saya nggak bisa hidup tanpamu. Itu belum nikah. Kalau udah nikah nggak bisa. Kok ya kan? Bayar kontrakan belum. Anak sekolah mau bayaran belum, ya kan? Tagihan listrik udah nggak ada. I cannot live without you, ya kan? Udah nggak ada. You my everything to me udah nggak ada. Itu dulu waktu menggebu-gebu. Ketika sudah sampai ke tujuannya ya begitu Bu. Ya kan, orang perempuan itu kan, mohon maaf ya Bu ya, itu jatuh cinta lewat kupingnya kalau orang perempuan. Artinya orang perempuan tuh nggak tahan kalau dirayu Bu. Kan yang dirayu kan kuping bukan mulut. Kalau orang laki jatuh cinta tuh lewat matanya. Mau anak siapa kayak, kalau cantik mau aja anak laki itu kan. Babenya kan tukang beling, biarin babenya tukang beling, dia kan bukan, ya kan? Tuh orang jatuh cinta itu. Kalau orang perempuan tuh kuping. Dibilang aja, Neng, di kampung Muara ini nggak ada lagi yang lebih cantik dari Neng. Kelepek-kelepek dia. Ini bapak-bapak kan istri cakep-cakep, jago rayu semua bapak-bapak waktu muda nih, bagus aja dia ngaji. Ya kan, kalau kagak ngaji keterusan pas sekarang. Qalu sami'na fatan yaskuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda ekstrem, fundamentalis, ya kan? Ya, teroris yang suka mencela berhala-berhala kita. Namanya Ibrahim. Wah, gitu kan? Kata mereka, ya, qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'alahum yashadun. Kata mereka, bawalah dia ke sini dengan cara yang dapat dilihat orang banyak. Suruh tangkap, ya kan? Sebar intel dan lain-lain. Ketangkep Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim agak ngumpet. Kalau pejuang yang asli kan gak usah ngumpet Pak. Dia pasang badan, ya kan? Dia pengen dakwah dia, ya kan? Bawa qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, apa kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim menjawab, sebenarnya dia tuh yang paling gede itu yang melakukannya. Tanya dong sama dia jika mereka dapat berbicara. Tanya. Sampai nih kesadarannya Bu. Faraja'u ila anfusihim. Maka mereka telah kembali kepada kesadarannya. Lalu berkata, innakum antum zalimun. Ya kan? Sesungguhnya kamu sekalian ini adalah orang-orang yang menganiaya, zalim. Summa nukissu ala ru'usihim. Kemudian mereka jadi tertunduk kepala mereka. Laqad alimta mahaulai yang tikun. Sesungguhnya kamu tahu Ibrahim, kan dia itu berhala-berhala kita ini nggak bisa bicara. Yang mau yang kecil mau yang gede nggak bisa bicara. Kalau kagak bisa ngomong, kagak bisa dengar, ngapain lo sembah? Nah kan gitu Bu. Kalau Yahya Waloni kan, kenapa Pakana so masuk Islam, ya kan? Kata dia nih, Yahya Waloni nih, luar biasa nih. Oh, papa punya orang tua namanya kan opa saya kan? Itu. Fotonya lagi pakai kolor doang, kita taruh kata Yahya Waloni di ruang tamu. Papa so malu? Malu kata dia kan? Ini Tuhan Papa loh, ditaruh gitu. Itu terdiam tuh bapaknya tuh, ya kan? Terdiam bapaknya. Itu kecerdasan Yahya Waloni. Kalau kata Umar Mita, Pak ya, kalau kata Umar Mita, ini pendapat Umar Mita, boleh anda nggak setuju dengan ceramahnya Yahya Waloni, boleh bapak-bapak tidak setuju sama khutbahnya Yahya Waloni, tapi Allah mematikan dia.
waktu dia sedang khutbah. Seluruh masjidnya suci, Bu. Tapi yang paling suci adalah wilayah mihrab. Wilayah mihrab. Dan Allah pilih Yahya Waloni meninggal di sekitar mihrab itu. Saya ngiri. Hari Jumat, Idul Adha. Saya nih ngiri, Bu. Saya ngiri. Ustadz-ustadz yang segaris sama kita rata-rata ngiri. Yahya Waloni telah diberikan anugerah terbesar dalam hidupnya. Ya kan? Dia mati menyampaikan ayat-ayat Allah. Ya walaupun kita boleh setuju boleh kagak omongan dia. Kalau Ibu Saripah setuju, saya juga setuju. Kan banyak orang yang, dia mau orangnya keras kalau macam kan gitu. Ya, tapi itu Allah yang bicara, pakai bicara kenyataan, ya kan? Nah, Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepadamu? Jangankan kepada berhala. Umar bin Khattab itu kalau melihat Hajar Aswad, dia kan nggak langsung nyium kayak kita, Pak, berebut. Ya Hajar, ya kan? La'alakal hajar, batu, kamu nih batu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, nggak bakalan Umar ini mencium kamu. Karena Rasulullah kulihat mencium kamu, jadi Umar ini juga ikut-ikutan nyium sebagai itiba, ya kan? Dan kalau Hajar Aswad itu, kalau kita mau mencium, itu bagian dari tawaf, Bu. Bukan ujuk-ujuk main cium. Bagian dari tawaf, setelah itu kita tawaf. Kan tawaf mencium, terusnya mengusap, terus cium, terus mundur lagi Rasulullah, tongkatnya disodok, kena cium. Terakhir kita ini Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, jauh dah, ya udah nggak bisa. Nah, jadi kalau ibu-ibu nanti suatu saat umroh lagi atau haji kembali, itu adalah bagian dari tawaf kita. Ya, celakalah kamu, ufilakum walima ta'buduna min dunillah. Celakalah kamu dari apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahaminya? Al-Anbiya 57 sampai 67. Udah hancur mereka kepercayaannya, tapi lantaran orang-orang zalim, orang-orang otoriter, orang-orang pala batu, kalau bahasa Belandanya kopeh. Kopeh tuh kepala batu kalau bahasa Belanda, ya kan? Kalau dulu Masumi itu dibilangnya kepala batu dulu sama orang-orang kita dulu. Tapi mohon maaf, Bu, ya, kalau negara ini diserahkan kepada orang-orang Masumi, mungkin nggak seperti ini keadaannya. Mungkin, Ibu, ya. Karena mohon maaf nih, orang-orang Masumi itu orang-orangnya sederhana loh, Bu. Yang namanya Safrudin Prawira Negara itu kan gubernur BI. Istrinya jualan gorengan di rumahnya. Kalau sekarang kan kita masuk ke direktur BUMN, itu mobil tuh kayak showroom. Ada Ferrari, ada Lamborghini, ada segala macam. Dia nggak ada. Pak Nasir selesai jadi Perdana Menteri, itu mobil dinas dianterin lagi sama supirnya ke kantor ngurusan gituan. Pulang Pak Nasir pakai sepeda, diboncengin sama supirnya itu. Itu orang-orang Masyumi. Orangnya sangat sederhana, integritas, amanah. Luar biasa. Dan itu hampir semua orang Masyumi seperti itu. Semua. Yang namanya, ya Allah, Kasman, Singo di Mejo. Luar biasa orang-orang ituan. Luar biasa, ya kan? Kalau sekarang coba kita lihat. Bukan main, ya kan? Yang nama pejabat itu udah mengerikan. Luar biasa. Ada orang kagak makan, ada orang gantung diri gara-gara duit 10.000 nggak bisa beli pensil. Tapi ada orang ulang tahun satu malam nyewa hotelnya 300 juta di Four Seasons Paris tuh. Yang biasa nginep di situ Greta Garbo, Elizabeth Taylor, The Beatles tuh kalau nginep di sana itu. Kalau dia kan duitnya, kalau The Beatles, Elvis Presley itu
Duit sendiri, Bu. Kalau ini kan bukan duit sendiri. Nah, kan luar biasa. Ya kan kalau baik, Bu. Karena mereka nggak bisa jawab, orang pala batu, orang otoriter, malu. Apa yang selanjutnya? Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nah, ini orang nih kalau debat udah kalah, ini Bu, bakar. Nah, ini kan apinya itu lebih tinggi daripada pohon kelapa, Ibu ya. Lebih tinggi. Sehingga tidak bisa ditenteng Nabi Ibrahim. Kata Profesor Imaduddin Abdurrahim, itu dibikin katapel raksasa, ditarik, lempar, brok, masuk tuh Nabi Ibrahim. Secara teori, api itu karakternya panas membakar dan melumatkan siapa aja, Bu. Ya kan? Termasuk Nabi Ibrahim. Tapi Allah turun tangan, ya kan? Allah turun tangan. Kulna ya naru kunni barda wasalama ala Ibrahim. Jadi Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah kamu. Ini mukjizat, Bu. Jangan ibu-ibu yang nyoba-nyoba nyemplung di api. Ya? Ya, jadi singkong bakar, ya kan? Dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Ini mukjizat untuk membuktikan wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim, membuktikan Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah, dikasih kelebihan itu, namanya mukjizat. Ya kan? Bukan ada ustadz yang katanya dari mana? Dari neraka. Ngapain? Gua kalau nggak malu sama Rasulullah, neraka gua mau tiup, kata dia. Lu niupnya pakai belanwir. Nah, itu Bu ya. Jadi kita nih diajak yang aneh-aneh. Jadi apa namanya, orang-orang yang kalau menurut saya udah bukan ini lagi tuh, Pak. Udah mendekati kekafiran, udah mendekati kemusyrikan itu. Nah, Al-Anbiya ayat 69. Jadi Nabi Ibrahim, saya punya teman namanya Haji Anwar Musadad. Dia bilang waktu kedinginan di Mekah, dia bilang ana barid, ana barid. Orang Mekahnya diem aja, Be. Pas dia bilang ana bardan, langsung selimut pada datang, Pak. Kan namanya sama juga, barid juga artinya dingin, bardan juga dingin, tapi karena bardan itu Quran, Pak ya. Jadi dia tahu, datang tuh orang Arab pada bawa selimut. Keluar Nabi Ibrahim dalam keadaan kedinginan. Nah, yang kelima, menempatkan keluarganya di kota Makkah. Ini perjalanan yang selanjutnya. Ini kalau berdasarkan hadis dari Bukhari, kan yang menyuruh Nabi Ibrahim berpoligami adalah istrinya, Pak ya. Istrinya ini, Sarah. Sarah udah umur 80, nggak hamil-hamil. Udah Bang Ibrahim, nikahin aja Hajar. Ya kan? Dia kan masih muda, insya Allah dia bisa punya anak. Yang nyuruh dia tuh, ya Bu ya. Tapi begitu denger Hajar itu hamil, mau istri siapa juga termasuk istri Nabi, cemburu tuh ada, Bu. Dan Allah menangkap itu. Suruh pindah dia ke Makkah Al-Mukarramah itu. Makkah itu tadinya Bakkah, Bu. Namanya kan? Lalladzi bi Bakkah. Itu kan ada suratnya itu, surat Ali Imran ayat 96. Inna awalu wudi'a lilladzi walalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Baitullah yang ada di Bakkah. Bakkah berasal dari kata baka, ya beku-bukaan, artinya air mata. Jadi waktu itu Makkah itu lembah air mata, air matanya Hajar, nggak ada air di mana-mana. Ini keterangannya nih. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah. Jadi dulu Mekah tuh wadi, Pak Haji ya, bukan balad. Sekarang balad.
kota, dulu wadi. Wadi itu artinya lembah, ya kan? Yang tidak ada, kata Nabi, tanam-tanaman nggak ada, ya kan? Di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Rabbana liyukumus sholah. Ya Allah, ya Tuhan kami, agar mereka itu yang demikian untuk mendirikan sholat, ya. Terusnya lagi, faja'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Orang ngumpulin duit dari seperak 2 perak pergi haji, Bu. Orang ngumpulin seperak 2 perak pergi umroh. Kalau di daerah saya nih di Bojong itu yang kuat imannya ibu-ibu. Ibu-ibu, mohon maaf nih Bu ya, yang paling banyak pergi haji dan pergi umroh di Bojong saya itu ibu-ibu, orang perempuan. Lakinya belum, jangankan haji, umroh juga kagak, ya kan? Yang kekuatan imannya, Bu, kan mohon maaf Ibu ya, dia buruh cuci, dia kumpulin bisa umroh, sampai ditipu-tipu juga ada, ya kan? Kan banyak lembaga umroh yang kacau-kacau itu kan. Hati-hati nih Bu ya, kita semangat kita dimainkan, ya akhirnya gitu kan, cenderung mereka. Sekarang kabarnya 26 tahun baru bisa pergi haji Bu ya, 26 tahun. Jadi kalau ibu-ibu sekarang umurnya 60, 86 tahun ntar, ya kan? Ya kalau masih hidup, kalau nggak diwariskan Bu, ya kan? Terusnya lagi, kata Ibrahim kepada Allah itu, warzuqhum minat tamarat. Berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Bu Ibu, saya di Jakarta, di Depok belum pernah minum jus delima. Ketika kita di Mekah Madinah, jus delima itu bisa 1 hari 3-4 kali kita minum, ya kan? Belum, orang Mekah itu pohonnya nggak ada Bu, buahnya ada. Ini yang dikatakan rezeki minas samarat. Belum pernah pun pisang ada nggak di Mekah Bu? Nggak ada. Pisang-pisang Brazil yang ada di sana. Pisang Ambon banyak di sana. Jengkol, jengpatai juga banyak di sana. Pohonnya kayak apa? Orang Mekah kagak tahu, orang Madinah kagak tahu, ya kan? Pohon kecapi apalagi? Kecapi mah kagak ada di sana ya Pak, ya kan? Pohon-pohon macam-macam lah. Nanas Palembang. Pohon nanas tuh kayak apa dia pernah nggak tahu, buahnya ada. Mangga Indramayu, buahnya ada, pohonnya nggak ada. Itulah dahsyatnya itu, dahsyatnya. Nah, lantas kata Nabi Ibrahim, la'alakum taskurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Yang harus bersyukur tuh kerajaan Arab Saudi, Pak. Allah titipkan Mekah, Allah titipkan Madinah, Allah titipkan Ka'bah, Allah titipkan makam Nabi. Itu kan triliunan penghasilannya itu. Harusnya mudahkanlah, ya kan? Mudahkanlah orang yang mau ke sono, ya kan? Mudahkan. Ini yang diundang sama Raja Salman, si Bahlil Bu, iya kan? Iya yang diundang. Mestinya kan Pak Zul, Pak Yamta, ya kan? Pak Basuki Rahmat, Ibu Sarifah, yang diundang tuh. Jadi yang memberikan, bukan Raja Salman salah itu, bukan, yang memberikan promosinya ke sono itu. Ya, Masya Allah. Nih Bu, ini hebatnya orang bertauhid. Hajar itu adalah istri yang sangat bertauhid. Luar biasa dia. Ketika urusan udah selesai, Ismail sudah lahir, ya kan? Ismail sudah lahir, kan yang jadi bidannya siapa Bu? Nabi Ibrahim. Kalau kita kan laki kita, biar kata laki siaga, dengar istrinya mau beranak, keblek berak, keblek kencing dia, ketakutan, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim pasang badan, itulah, ya kan? Orang-orang di Palestina itu yang jadi bidannya suaminya, kayak Nabi Ibrahim. Di mana? Di bawah-bawah tank Panzer yang rusak, Markava yang rusak, di situ kan. Ya kalau kita kan enggak, harus ke Budijaya,
harus ke rumah sakit RSUP, RSPAD, paling kagak sama Pak Raji. Nah, Nabi Ibrahim nih, bayanginlah, selesai itu, ini kata-katanya Siti Hajar, wanita yang sangat mulia ini. Ya Ibrahim, illa man tatsrukuna bihadal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un. Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau hendak meninggalkan kami, katanya, di lembah, jangankan satu manusia, sepotong orang pun kagak ada Ibrahim, ya kan? Iya kan? Tidak ada apa-apa, ya kan? Nggak ada apa-apa di sini. Air kagak ada, rumput-rumput nggak ada, tumbuh-tumbuhan, apalagi pohon nangka kagak ada di sini. Pohon duren nggak ada, pohon kecapi ya juga kagak ada, ya kan? Kalau lagu orang Padang itu kan ada tuh, bapisah bukan nyoba cara, ya kan? Kata itu orang perempuan ditinggalkan, ya kan? Kampung den jauh, sana tiado, ya kan? Mau dititipin nama siapa? Udah, saya mau dititipin nama siapa? Ini juga, kalau misalnya ibu-ibu nih diajak pindah sama bapaknya anak-anak ke lembah yang kagak ada air, nggak ada rumput-rumputan, nggak ada pohon-pohonan, ibu-ibu pasti nanya tuh, Bang, kalau stres jangan ngajak-ngajak, ngapa Bang? Tapi ini kan orang luar biasa ini. Dia nanya lagi sama Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini, meninggalkan kami berdua di lembah gersang ini? Nah, iya, kata Nabi Ibrahim. Idza la yuddin, apa? Illa la yudayyi'una. Jika demikian, maka dia Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Pasti dia akan menggaransi nasib kami, menggaransi rezeki kami, menggaransi keamanan, perlindungan kepada kami. Pergi sama Ibrahim, tinggalkan kami, nggak usah ragu-ragu. Itu perempuan yang akidahnya, tauhidnya di atas rata-rata. Ini Bu ya, kita ini kan baru nggak ada beras aja kan udah kelopokan kita, ya kan? Bayar listrik nggak ada, kelabakan kita. Ya ini Hajar Bu. Begitu dia dengar anaknya nangis, Ismail itu kan nangis, pengen minta air susu. Air susu kan tergantung air beneran Bu. Nggak ada. Di susu nggak ada, di mana-mana nggak ada. Walaupun dia istrinya Nabi, dia itu atas bawah Nabi loh Pak. Suami Nabi, anak Nabi nih. Tetapi perjuangan, usaha, ikhtiar harus jalan. Life is struggle. Hidup adalah perjuangan. Cari tuh dia naik ke Bukit Safa. Air kali aja ada di sono. Kagak ada. Lari lagi ke Marwah, nggak ada. Balik lagi ke Safa, ke Marwah, nggak ada. Sehingga lari-larinya Hajar, wanita yang sangat mulia itu, diabadikan oleh Allah menjadi ibadah sa'i loh. Itu kan sampai itu Bu, ini orang Arab yang bilang itu lampu hijau Pak. Kata orang Arab, batnul ardi, perutnya bumi itu. Jadi kita kan larinya cuma sampai lampu hijau Pak. Terkesono kita jalan lagi kan, terbalik lagi sampai lampu hijau, lari, jalan lagi. Kalau Hajar kan enggak, lari-lari terus. Diabadikan oleh Allah menjadi ibadah sa'i. Jadi ibadah sa'i itu adalah penghormatan Allah kepada seorang perempuan yang bernama Hajar yang luar biasa mulianya. Pulang dia, lihat anak dulu ya kan? Lihat anak di apa namanya itu, di kemahnya. Kok nangisnya berhenti itu bocah kan? Nggak taunya dari tumitnya ada air. Bercak-bercak air kayak becek-becek. Wah,
ada air nih, digali-gali pakai tangannya, keluarlah dikit-dikit. Dalam bahasa Arab klasik, zumi, 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 berkumpullah menjadi Zam-Zam. Bu ibu tahu kemarin ibadah haji nih orang nih 3 juta liter sehari. Kagak pernah satu sehari 3 juta liter. Kalau orang pergi haji 40 hari, 40 kali 3 juta tuh. Itu kalau terus kalau umroh itu sekitar 1,6 juta sampai 2 juta satu hari. Itu air Zam-Zam tuh. Saya kalau bilang ke anak saya itu, Mel, kamu nggak usah beli yang lain-lain, bawa Zam-Zam aja. Karena Zam-Zam itu di sini barang langka. Jadi saya itu suka didatangi beberapa ibu-ibu yang suaminya sakit, yang nggak bisa buang air besar, yang jantungnya. Ibu percaya nggak sama Zam-Zam? Ini saya punya, kasih aja. Ya kan boleh aja Bu. Ini bisa kan obat juga ini kan. Ya Allah, misalnya air. Teman saya namanya Ustadz Fahmi. Dia tukang anduk di kota nih Bu, di dekat Gedung Chandra itu. Suatu saat dia didatangi orang. Istri orang itu dari mulai kakinya sampai ke pahanya, mohon maaf Ibu, kudisan semuanya. Bukan barang biasa itu. Ya kalau di apa namanya? dikerjain orang gitu Bu. Udah, Ustadz Fahmi, saya bukan dukun, kata Ustadz Fahmi. Ya kan? Saya bukan dukun. Tapi boleh deh usaha ya, dia nginep. Saya ntar malam tahajud, ibu, bapak semuanya anggota keluarga tahajud. Kita mohon sama Allah. Ini air ya Allah, kata dia doanya nih Bu, sederhana aja doanya. Pakai bahasa Indonesia, ini air ya Allah. Nggak ada apa-apanya ya, ini air ya Allah. Tapi kalau engkau berhak, kalau engkau berkeinginan mendatangkan pertolonganmu lewat air ini, semoga Allah memberikannya ya Allah. Diminum Pak. Beberapa hari itu kakinya rontok semuanya itu. Karena itu setan Bu. Rontok semuanya, biasa lagi. Waduh, dia dikasih duit, dikasih segala macam, ditolak sama dia. Bukan saya nggak ada duit, tetapi ini pertolongan Allah aja. Nah apalagi air Zam-Zam gitu Bu. Saya punya teman namanya Pak Sofan. Itu mohon maaf ya Bu, sebulan nggak bisa buang air besar Bu. Sebulan. Ibu-ibu 3 hari nggak bisa buang air besar. Kata orang Solo, rekoso ora tanggung-tanggung. Jangan main-main loh, Pak. Rekoso, ya kan? Masya Allah. Sengsara. Kalau kata orang Sunda, sangsara pisan. Kalau kata Pak Zul, sansaro badan. Badan binaso, jatuhlah air mato. Dirantau orang. Pak Zul tuh. Ya kan? Nah itu juga Bu, saya kasih tuh, saya selalu punya air Zam-Zam Bu, selalu punya, sebulan sekali dia bawa tuh. Kalau ditentengnya di luar nggak boleh keluar, dimasukin dalam koper aman Bu, ya kan? Kalau di luar ya nenteng-nenteng kita kena mau petugas bandara di Madinah itu. Baik, setelah itu ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim pulang, ya kan? Nabi Ibrahim pulang 13 tahun kurang lebih Nabi Ibrahim pulang. Nah pas pulang ini Bu, dia disuruh untuk menyembelih anaknya nih kan, karena ada ayatnya Bu, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai kepada umur sanggup bekerja dengan bapaknya, qala ya bunaya ini arafil manami ani azbahuka, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Mimpi bagi seorang nabi kan separuh wahyu Bu, bagian dari wahyu. Itu kalau istrinya itu kayak ibu-ibu, orang-orang Depok, orang Jakarta, Bang Rohim, ya kan? Ente kan belum pernah nafkahin kita.
ya kan? Belum pernah ngasih jajan ini anak, belum pernah ngasih baju, belum pernah nyekolahin, belum pernah apa-apa, tahu-tahu dateng nyuruh nyembelih. Kalau misalnya orang Depok, Bang Rohim, otak lo di mana, kan gitu kan? Tapi kalau hajar, ya kalau itu disuruh Allah ya jalankan, Bang. Seperti anaknya itu. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah. Qala ya abatif, ya abatil ma tu'mar. Lakukanlah wahai ayah apa yang disuruh Allah padamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini Nabi Ismail. Kalau anak sekarang, tong, bapak semalam mimpi disuruh motong leher lo. Gimana ya, tong? Ya, bapak nih kebanyakan nonton sinetron, ya kan? Yang kagak-kagak aja. Masya Allah. Kalau ada juga motong bapak yang udah bau tanah. Kalau saya kan mesti jauh. Tapi kalau ini enggak. Ada, saya dapat ya dari ustadz-ustadz saya, ada 3 permintaan Nabi Ismail. Mengharukan loh, Bu. Dia bilang apa? Ayah, sebelum dipotong nih, sebelum disembelih, tolong ikat kuat-kuat tangan saya supaya saya tidak meronta, supaya saya tidak berontak. Kencengin ikatannya ayah. Gimana tuh, Bu? Yang kedua, ya ayahku, tolong asah pisaumu setajam-tajamnya agar saya tidak terlalu sakit ketika pisaumu itu mengiris leher saya. Dan yang ketiga, dia copot baju luarnya, dia lipat. Ayah, tolong sampaikan ini kepada Bunda Hajar. Pakaianku ini buat kenang-kenangan dia. Dialah wanita satu-satunya di dunia yang saya sangat sayangi, saya sangat hormati. Mudah-mudahan ini jadi kenang-kenangan. Coba itu, Bu, ya. Bocah umur belasan ngomongnya seperti itu. Ngomongnya lebih dari dokter, Ibu, ya. Ngomongnya itu kayak Ali bin Abi Thalib ketika melihat Nabi Muhammad sholat sama Khadijah. Kamu ngapain dengan Khadijah? Sholat. Nyembah siapa? Nyembah Allah. Siapa? Agamanya apa? Agama Islam. Boleh nggak saya masuk? Kamu bilang dulu sama bapak kamu Abu Thalib. Iya deh, izin sana. Pergi dia. Ali bin Abi Thalib waktu 8 tahun umurnya. Di tengah jalan dia balik lagi. Di tengah, nggak belum sampai ke rumahnya Abu Thalib, balik lagi tuh Ali bin Abi Thalib. Udah ketemu bapakmu? Belum. Kan saya suruh minta izin dulu. Ya Rasulullah, waktu Allah menciptakan aku, Allah nggak pernah minta izin kepada bapakku. Kenapa giliran aku memilih agamanya pakai izin-izin segala? Dulu kan kita dakwah izin, Bu, dulu, Bu. Zamannya saya kan izin. Saya kan ditangkap 2 kali dulu. Ceramah begini-begini kan biasa, Bu. Tapi zaman dulu jangan coba-coba nyebut wala taqrabu sajarah. Tuh orang pikirannya Golkar. Tangkap kita pulang, ya kan? Padahal kan ngomongnya ayat wala taqrabu hadhihi sajarata. Jangan kau dekati pohon itu karena kuntilanak melulu. Kita ngomong begitu, pulang kagak pulang kita. Dibawa, ya kan? Ya kan? Saya yang paling kesian sama ibu saya. Kalau ada operasi opsus, kan di Perumnas itu kan banyak mantan-mantan PKI gitu, Pak. Iya kan ada, kan dulu kan opsus namanya, Pak, operasi khusus. Litsus, penelitian khusus. Pokoknya yang sus tuh. Laksus, Bu, laki-laki khusus, pelaksana khusus. Kalau kita bilangnya laki-laki susah. Iya, itu yang nyetrumin kita itu yang begitu-begitu dulu. Bayangin tuh ibu saya nangis. Ya, Denny lagi nih, Denny lagi. Saya gak berbakti sama ibu saya, seringnya mendatangkan apa ya, kesedihan, kecemasan, ngasih duit kagak gitu kan. Gimana, Bu, ya? Ya semoga itu jadi amal solehnya dia, Bu, ya. Iya kan, dia kan kalau ada gituan, keruk gitu kan,
ibu saya yang deg-degan, gelisah. Iya, ibu kita itu. Kan kalau kata orang kan kasih ibu kan sepanjang jalan, Bu. Kalau kasih orang kan sepanjang tangan doang. Selama masih enak dia kasih, kalau udah kagak enak, ya Allah. Coba tuh kalau keluarga yang mondar-mandir ke penjara itu kan yang kebanyakan keluarga, Bu. Kalau bukan keluarga, istri yang soleha gitu, waduh. Apalagi istri solehanya masih cantik. Ngapain lo? Mendingan juga kawin sama Ustadz Sompret, Ustadz Solmed, apa namanya kan? Duitnya miliar segala macam kan? Iya kan? Jadi kita ini kan luar biasa zaman-zaman itu. Kalau sekarang, alhamdulillah. Jadi kelebihan Presiden Prabowo, ini kelebihannya Bu ya, belum pernah nangkep Ustadz, Bu. Ini kan saya harus fair, Bu ya. Kan belum pernah ada kiai ditangkap sekarang, belum pernah. Ustadz belum pernah. Diemin aja gitu, biar sengsara bareng. Ya kan? Ya. Alhamdulillah Allah tidak menyuruh ngorbanin anak sama kita. Diganti sama Allah dengan kambing. Ya kan? Nabi Ibrahim juga kan ketika dipotong dua-duanya kan merem itu. Begitu dipotong kan gantinya seekor kibas. Kibas itu yang itu Pak ya, wedus gembel Pak ya, yang gede itu kan. Itu kalau menurut Umi Fadlun itu kurang kolesterolnya itu. Kalau buat sate apa buat segala macam. Potong. Cuman sekedar Allah memberikan ujian kepada ayah yang tauhid, anak yang tauhid, emak di rumah tuh yang tauhid. Ganti kita juga. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adami min amali yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi kuruniha wa as'ariha wa azlafiha wa annad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayaqa'a minal ardi fatibu biha nafsa. Artinya dari Aisyah menuturkan Rasulullah bersabda, tidak ada satu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha Yauman Nahar yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan. Jadi bapak-bapak alhamdulillah kemarin menyembelih hewan ya, alhamdulillah. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu belum sampai netes ke tanah, ridho Allah sudah sampai, Bu. Jadi berapa detik itu kalau kita motong sapi atau kambing dari sini nyentuh tanah, Pak? Paling 1 detik lah ya. Ridho Allah sebelum darah itu nyentuh bumi sudah sampai keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih cepat dari itu, detik ya. Sehingga lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya, bersihkan supaya jangan ada unsur riya. Di sini yang korban cuma gua doang, yang lain mah PA semua. Jangan ya, jangan. Itu biarin aja, Bang, ente lagi dikasih rezeki sama Allah ya. Lapangkan jiwamu, lapangkan jiwamu. Terus ada yang bertanya itu seperti pertanyaan Ibu Sarifah tadi, bagaimana Ustadz orang korban pakai APBN ya kan? Anu ya, ya saya jawabnya pakai hadis, Bu. Mangkana saatun, barang siapa yang sudah diberikan kelapangan, kemampuan untuk berkorban, lam yudohi fala yakrobana musolana, tetapi dia tidak menyembelih korban padahal duitnya udah banyak, hartanya banyak, ganti HP 3 bulan sekali ya kan, tapi dia tidak berkorban. Lam yudohi, dia tidak berkorban, tidak. Idul Adha kan berasal dari kata-kata udiha, menyembelih artinya. Dia tidak berkorban, dia tidak nyembelih korban, tidak sapi, tidak kambing.
fala yaqrabana musholana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jadi itu Rasulullah marah, Bu. Marah dia. Nah, jadinya yang dikatakan barang siapa yang punya kemampuan. Kalau Bapak Presiden pasti punya kemampuan lah. Nggak disuruh sampai 1098 biji. Atuh aja. Dia kan duitnya 2,6 T itu. Ya bisa aja dia beli. Kenapa? Ya kan? Kalau APBN itu ada duitnya orang banyak. Dan ada yang menghubungkan dengan Baitul Mal. Enggak, Bu, bukan Baitul Mal itu APBN. Karena Baitul Mal itu tidak ada unsur pajaknya. Kalau APBN itu ada unsur pajak. Ada pajak minuman, ada pajak hiburan, ada pajak rokok, itu masuk ke APBN. Kalau Baitul Mal enggak, uang zakat, uang infak, uang sodako, uang hasil negara mengurus tambang, mengurus minyak, mengurus emas, hutan, itu masuk ke Baitul Mal tuh. Maka jadi kaya raya. Ya kan? Ya, Saudi cuman punya begituan doang, kaya raya. Iran punya minyak, bisa bikin rudal. Sekarang Amerika, rudalnya Iran tuh pakai gambar Donald Trump. Luar biasa itu, ya kan? Nih, mudah-mudahan nyampe nih kecongoran lo. Ya kan? Bayangin itu, Bu. Ya kan, artinya luar biasa nih, Bu. Jadi orang Islam itu sebetulnya, Bu, ya, sebetulnya orang Islam haruslah kembali kita kayak orang Iran itu. 45 tahun di embargo, lapar bersama. Ya kan? Dia sekolahin anaknya sains, teknologi, matematik, fisika dan lain-lain. Akhirnya sekarang bisa bikin rudal. Mengalahkan Tel Aviv, mengalahkan Amerika. Dubai itu sekarang bangkrut dihujani bom. Kenapa? Dubai itu tempat ekspatriat Amerika di situ. Diratain sama dia itu. Bubar, 102 bank berhenti, kolaps semuanya. Bom semuanya itu. Jadi kita itu, ya kan, saya kemarin khutbah di Kiai Haji Mas Mansur. Kalau coba nih, kalau Israel ngebom kita nih, Bu, pakai rudal Israel nih, Tomahawk atau Patriot nama itu, kita mau tangkis sama apaan tuh kalau dia datang ke ini, ke apa namanya, ke Monas, jeger-jeger, mau ditangkis sama MBG, nggak bisa, ya kan, nggak bisa, ya kan, nangkisnya aja itu udah habis. Itu Amerika itu sampai ada bom namanya Yad namanya itu kan buat nangkis rudal, sekarang diambil dari Korea Selatan. Padahal tuh Korea Selatan dipinjemin sama dia. Karena udah kehabisan, yang dari Korea Selatan diambilin. Ntar giliran dia ngebom, gue pakai apaan? Udah pakai sarung bapak lo aja. Coba itu, ya kan? Coba itu ibu-ibu sekalian. Jadi, jadilah bangsa yang gagah. Ya kan? Islam ini ngajarin kita menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Ya kan? Jangan ngemis, jangan minta ini bantuan dan lain, enggak deh. Kita tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang berkorban lebih baik daripada yang dikorbanin. Ya kan? Kan kalau nggak bisa sodakoh, disodakohin, Bu. Nggak bisa zakat, dizakatin. Nggak bisa sholat, kalau nggak bisa korban. Saya ngomongnya takut nih. Ya kan? Nah itu. Ya kan, dikit-dikit. Nah, kan? Kalau kata orang yang baru pakai bahasa Inggris ala Depok, little to me, little to me katanya. Atau nggak, Bu, little to me, Bu? Dikit-dikit gue. Gaji aja no up katanya. Gaji kagak naik, tapi kalau ada kesalahan little to me. Dikit-dikit gue katanya. Itu bahasa Inggris, nggak boleh di grammarnya salah semuanya, Bu. Ya, tetapi ya ini juga pulang dari Prancis, suruh anak-anak SD belajar bahasa Prancis. Ntar pulang, pulang dari mana? Ya Allah, ngeri ya. Iya, ntar pulang dari India,
Anak SD suruh belajar bahasa India. Pulang dari Zimbabwe, belajar bahasa Zimbabwe. Orang kita belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA, bisa nggak Bu? Paling kita taunya cuman I just call to say I love you. Nah, cuman itu doang. Kalau orang Bandung, bejaanku apa nak? Abdi teh I love you gitu. Tuh orang sono tuh. Gitu doang. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini saja perjalanan tauhid yang saya tahu, yang saya mampu untuk menyampaikan pada bapak dan ibu-ibu tentang perjalanan tauhid Nabi Ibrahim, dari mulai mencari Tuhan, menghancurkan berhala, dibakar hidup-hidup, dan dia akhirnya membawa sebagian keluarganya ke sebuah lembah yang sekarang jadi kota, salah satu kota terkaya di dunia. Ya, mudah-mudahan Allah terus menjaganya, Makkah dan Madinah, dan juga akhirnya sampai dia disuruh oleh Allah untuk menyembelih, dan akhirnya dialah yang juga terakhirnya itu ini Bu ya, lupa saya. Yang ketujuh adalah menyuruh manusia untuk pergi haji. Nah, ini kan, ini ayatnya yang paling asik ini ayatnya Bu ya. Ya, wa azin fin nasi bil haji. Serulah manusia untuk pergi haji. Ya'tuka rijalan wala kulli domirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang padamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya. Nabi Ibrahim disuruh di sebuah tempat namanya Jabal Qubais, ya Bu ya. Jabal Qubais sekarang udah nggak ada Bu ya, udah jadi gedung-gedung ya. Nah, itu tempat Nabi Ibrahim. Kata Allah, teriak kamu Ibrahim, serukan pada manusia untuk pergi haji. Kata Nabi Ibrahim, kan suara saya paling jauh kan Pak ya, sampai ujung gang itu. Lo teriak aja, nanti aku yang menyampaikannya kepada orang-orang seluruh dunia yang sekarang masih ada dalam kandungan ibunya, yang sekarang masih ada di alam arwah, alam azali, semuanya udah nyampe. Nabi Ibrahim itu menyampaikannya 4000 tahun yang lalu, ya kan? Sampailah ke Haji Zul, Haji Ridwan, dan haji-haji yang lainnya. Padahal kira-kira 4000 tahun yang lalu Pak Zul dan Pak Ridwan belum jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa. Ada di mana Pak Zul dan Pak Ridwan? Tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Kita nih nggak tahu loh Bu. Makanya kita mohon maaf, kita nggak usah takut mati Bu. Dunia ini tempat memang diciptakan Allah untuk tempat meninggal. Akhirat tempat tinggal ibu-ibu. Ini tolong disampaikan, ini akidah loh Bu. Dunia ini tempat kita meninggal. Akhirat tempat kita tinggal. Berusaha mencari tempat tinggal yang enak. Misalnya klaster yang paling bagus, ya kan? Tempat yang paling indah. Ini finalnya di dunia ini, cocok tanam kita. Nggak ada dunia yang lain sekarang ini. Kata Allah, disinilah kamu dihidupkan, disinilah kamu dimatikan, disinilah kamu dibangkitkan. Di sini, finally. Udah nggak ada dunia yang lain. Ya Bu ya? Sekarang, kalau sekarang nih, akhirat masih cerita. Ya kan? Dunia sekarang nyata. Setelah kiamat, Allah balik keadaannya. Akhirat adalah yang nyata. Dunia tinggal cerita. Betul Bu? Gua dulu bertetangga sama Bu Sarifah. Gua dulu tinggalnya di Menteng. Gua dulu tinggalnya di Depok. Gua dulu tinggalnya di Pasar Minggu. Itu tinggal cerita. Dunia kembali adalah tempat kita meninggal. Jadi jangan cakep-cakep bikin rumah mau ditinggalin, ya kan? Sedangkan akhirat tempat kita tinggal selama-lamanya. Udah nggak ada lagi tempat yang lain selain akhirat, nggak ada lagi.
pilihannya cuma dua, di sorga bareng-bareng bertetangga sama para nabi, ya kan, sama orang-orang soleh, sama orang-orang syuhada, sama orang-orang solihin. Kita nih gimana nih nasib kita nih Bu ya? Dunia nih ya udahlah, yang kaya raya kayak Ibnu Sutowo yang punya Mercy 350 SL, yang punya Rolls Royce, yang punya pesawat, tinggal Bu, nggak dibawa. Kemarin anaknya juga meninggal tuh, Adiguna Sutowo, juga nggak punya apa, ya padahal kan luar biasa itu. Hilton itu punya dia loh Pak, Hotel Hilton sekarang kan jadi Hotel Sultan, itu punya dia itu. Tapi udah nggak ada. Jadi orang miskin pasti meninggal, orang kaya pasti, orang yang urusannya udah selesai pasti meninggal, yang urusannya belum selesai, utangnya masih sabrak-kabrak, kalau meninggal datang meninggal juga Bu, ya kan? Yang udah punya cucu meninggal, yang anaknya belum kawin sampai bontok, dia meninggal juga kalau datang. Nggak beres nih orang meninggal nih, ya nggak beres. Yang sengsara meninggal, yang senang bahagia, yang duitnya bukan dihitung lagi, duitnya ditimbang Bu. Duit ditimbang, karena kalau dihitung terlalu lama. Timbang aja sekilo, udah. Ya Bu ya. Jadi kembali saya ingatkan untuk diri saya pribadi, dunia adalah tempat kita meninggal, akhirat tempat kita tinggal. Bercita-citalah nanti di akhirat bertetangga sama Ustazah Sarifah lagi. Iya kan, mau orang-orang soleh bertangga lagi sama Pak Ridwan, sama Pak Zul, sama Pak Yamta, ya kan? Ninggal. Nanti tempat kita tinggal, minimal klasternya ya bangsa, tingkat ke bawah ada, tingkat ke atas ada gitu Bu. Sungai-sungai di sekitarnya, mandi air susu, mandi air madu yang habis disaring. Pernah kita mandi air madu dari saring, kita ntar menyemplung aja, ya kan? Bayangin itu. Ya Bu. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah berkenan mempertemukan kita kembali. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Fattaqullaha mastata'tum. Nasrun minallah wa fatun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.